Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agung Sulanto dengan NIM 18055111095 dan teman saya Iwayan Agus Arkana dengan NIM 18055111097. Pada kesempatan ini saya dan teman saya akan mempresentasikan mengenai pendapatan dan proyeksi pendapatan. Jadi, capaian pembelajaran yang kita ingin capai yaitu yang pertama, mampu menjelaskan definisi dari pendapatan dan proyeksi pendapatan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi, menghitung dan menganalisis suatu masalah untuk menentukan besar nilai pendapatan dan proyeksi pendapatan. Ya, kita langsung masuk saja ke yang poin pertama yaitu pendapatan. Menurut ilmu ekonomi, pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Ada definisi lain mengenai pendapatan, yaitu pendapatan dikatakan sebagai jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan, dan biasanya pendapatan seorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan. Rumus yang bisa dipakai yaitu P sama dengan D kali H, di mana P sama dengan pendapatan dan D adalah jumlah terjual dan H itu harga satuan per unit. Baik, kita akan tadi kita udah berbicara mengenai pendapatan. Pada saat ini kita akan berbicara mengenai proyeksi pendapatan. Dalam studi kelayakan usaha atau bisnis, tugas kita salah satunya adalah memproyeksikan pendapatan. Adapun tujuan dari proyeksi pendapatan yaitu untuk memprediksi pendapatan atau penjualan di masa yang akan datang, baik di dalam laporan studi kelayakan usaha ataupun prediksi penjualan atau pendapatan atau cash flow yang akan kita terima. Tentunya harus memperhatikan berbagai macam aspek, misalnya inflasi, kenaikan harga bahan baku dan lain-lain. Jadi metode yang kita pakai pada saat ini yaitu metode kuadrat terkecil atau tren linear. Yang kedua, metode tren parabola atau kuadratik. Yang ketiga, metode tren eksponensial atau logaritma, dan yang keempat adalah MAPE dan MAT. Ya, yang kita masuk ke metode yang pertama yaitu metode kuadrat terkecil atau tren linear. Metode ini dapat digunakan jika data masa lalu yang ada cenderung membentuk garis lurus. Perumusan dari metode ini adalah rumus yang kita dapat pakai yaitu Y topi sama dengan A ditambah BX, di mana koefisien A sama dengan sigma Y per N dan koefisien B diperoleh dengan sigma XY per sigma X kuadrat, di mana Y sama dengan nilai observasi dan Y topi sama dengan nilai tren, X variabel waktu, dan N jumlah data. Metode yang kedua yaitu tren parabola atau kuadratik. Persamaan garis tren parabola adalah sebagai berikut. Y topi sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat, di mana koefisien A sama dengan sigma Y kurang C sigma X kuadrat per N, dan koefisien B yaitu sigma XY per sigma X kuadrat, dan yang koefisien C diperoleh dengan N sigma X kuadrat Y dikurangi sigma X kuadrat dikali dengan sigma Y per N sigma X pangkat 4 dikurang dengan sigma X kuadrat pangkat 2. Oke, selanjutnya teman saya akan untuk metode selanjutnya teman saya akan menjelaskan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Agung Sulanto. Tadi teman saya sudah menjelaskan beberapa metode dari time series, yaitu dia menjelaskan metode tren kuadrat terkecil atau tren linear dan metode tren parabola. Di sini saya akan melanjutkan yaitu dengan metode tren eksponensial. Metode tren eksponensial sering dipergunakan untuk meramalkan kejadian yang berkembang dengan cepat sekali. Persamaan garis tren eksponensial adalah sebagai berikut. Y tren sama dengan A kali B pangkat X, atau Y tren sama dengan log A plus log B kali X. Jika sigma X sama dengan 0, maka koefisien A dan B dapat dicari dengan
log A sama dengan sigma atau jumlah log Y per N, dan log B sama dengan sigma X kali log Y per sigma X kuadrat. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan map and mate. Metode tren yang paling tepat adalah tren yang memberikan nilai map dan mate terkecil. Map yaitu mean absolute percentage error, merupakan nilai mutlak persentase rata-rata kesalahan di mana nilai ini mengukur kesucian dari kelayakan time series. Rumus map atau mean absolute percentage error adalah sebagai berikut. Map sama dengan jumlah n sama dengan 10 nilai mutlak y min y dalam per y nilai mutlak dibagi n dikali 100. Y tidak sama dengan 0. Keterangan y adalah nilai aktual, y ini adalah y trend, dan n adalah jumlah data. Dan sedangkan mate atau mean absolute deviation merupakan nilai mutlak rata-rata simpangan. Nilai ini mengukur ketepatan dari nilai time series. Rumus mate adalah sebagai berikut. Mate sama dengan sigma nt sama dengan 0 nilai mutlak y min y dibagi n atau jumlah data. Dan di sini saya ada beberapa contoh tentang soal pendapat. Beberapa contoh, yang pertama itu contoh soal pendapatan, dan materi pendapat ini sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Agung Sulanto. Soalnya ada, Pak Anton memiliki peternakan ayam. Perharinya Pak Anton dapat menjual ayam sebanyak 250 ekor dengan harga per ekor 22.500. Berapa pendapatan yang dapat Pak Anton perharinya? Pembahasan. D sama dengan 250 ekor, H sama dengan 22.500 rupiah. Ditanya P. Jawab. Jadi rumus pendapatan adalah P sama dengan D kali H, di mana D-nya adalah 250 dan H-nya 22.500. Jadi ini dikalikan dan mendapatkan hasil yaitu 5.625.000 rupiah per hari. Jadi pendapatan Pak Anton perharinya adalah 5.625 rupiah. Yang kedua yaitu contoh soal proyeksi pendapatan. Diketahui yaitu penjualan barang X dalam 1000 unit atau 00 unit dari tahun 1945 sampai dengan tahun 2003 dengan harga barang per unit yaitu 45.000 seperti tabel di bawah. Yang kolom pertama adalah berisikan tahun, kolom kedua yaitu penjumlahan, dan kolom ketiga yaitu nilai X. Kolom keempat yaitu perhitungan X kali Y, dan kolom kelima yaitu perhitungan X kuadrat, dan baris paling terbawah yaitu berisi jumlah dari setiap kolom. Perhitungan ini dipermudah bisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ditanya yaitu proyeksi pendapatan menggunakan metode kuadrat terkecil atau tren linear pada tahun 2010. Pembahasan yaitu yang pertama kita harus mencari nilai A dengan rumus sigma Y dibagi N, di mana sigma Y-nya didapatkan hasilnya itu 2460 dan N-nya adalah 9, jadi hasilnya adalah 273,33. Yang kedua yaitu kita harus menentukan nilai B dengan rumus sigma X kali Y dibagi dengan sigma X kuadrat, di mana sigma XY mendapatkan nilai itu 775 dan sigma X kuadrat jumlah 60, jadi dibagi dan mendapatkan hasil 12,95. Setelah mendapatkan hasil nilai dari nilai A dan B, substitusi kebersamaan yaitu Y trend sama dengan A plus BX
sama dengan 273,33 ditambah 12,95 kali X. X. Dan dapat diramalkan pendapatan pada tahun 2010 dengan mensubstitusi nilai X ke persamaan Y-tren. Jadinya yaitu Y sama dengan 273,33 ditambah 12,92 dikali 11. Y sama dengan 273,33 ditambah 142,12 sama, jadi hasilnya yaitu 415,45. Ini dalam ribuan. Jadi pendapatan pada tahun 2010 adalah 415,43 dikali 45.000 sama dengan 18.675 juta rupiah. Yang kedua yaitu contoh soal proyeksi pendapatan, yaitu diketahui data penjualan PT Ikhlas selama 13 tahun terakhir ditunjukkan pada tabel di bawah ini, yaitu diketahui yaitu dari tahun 1995 sampai tahun 2007 mendapatkan penjualan sebesar ini. Ditanya yaitu gambarkan data penjualan PT Ikhlas. Yang pertama yaitu yang kedua yaitu buatlah persamaan trennya. Yang ketiga yaitu atau berapa ramalan penjualan PT Ikhlas tahun 2009. Penyelesaian yaitu yang pertama yaitu membuat data penjualan PT Ikhlas. Ini adalah data penjualan PT Ikhlas yaitu dari tahun 1995 sampai tahun 2007 dengan nilai puncak penjualan pada tahun 2003. Yang kedua yaitu persamaan trennya. Untuk mencari tabel ini bisa menggunakan bantuan dari Microsoft Excel, yaitu yang kolom pertama yaitu tahun, kolom kedua yaitu penjualan Y, yang kolom ketiga yaitu X, kolom keempat yaitu X kali Y, kolom kelima yaitu X kuadrat, yang kelima yaitu X kuadrat kali Y, dan yang keenam yaitu X pangkat 4. Yang pertama yang harus kita cari yaitu B dengan rumus sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan 12 dikali 182 sama dengan 0,0659. Yang kedua yaitu kita mencari C dengan rumus yaitu N kali sigma X kuadrat kali Y min sigma X kuadrat kali sigma Y dibagi dengan N kali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat dikuadratkan, dan mendapatkan jadi 13 kali 30,232 dikurang 128,2,435 dibagi dengan 13 dikali 4,550 ditambah dengan 882 kuadrat, dan mendapatkan hasil yaitu 0,5435. Yang ketiga yaitu mencari nilai A dengan cara sigma Y dikurang C dikali sigma X kuadrat dibagi dengan N atau jumlah data. Dan dimasukkan nilainya yaitu 2,435 dikurangi 0,5435 dikali 182 dibagi 13 sama dengan 176,7. Dan substitusi persamaan ke Y-tren sama dengan A plus BX plus C kali X kuadrat.
Dan persamaannya menjadi 179,7 ditambah 0,0659 kali X ditambah 0,5435 kali X kuadrat. Dan yang kecil yaitu ramalan penjualan PT Ikhlas tahun 2009 dengan X sama dengan 8. Dengan cara mensubstitusi nilai X ke persamaan Newton, jadinya yaitu 179,7 ditambah 0,0659 dikali 8 ditambah 0,5435 dikali 8 kuadrat. Jadi hasilnya yaitu 215,01 dan dibulatkan menjadi 215. Jadi ramalan penjualan PT Ikhlas tahun 2009 sebesar 215.000 unit. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.